pembahasan kita hari ini mengenai kedatangan bangsa Spanyol dan pengaruhnya di Pulau Flores. Kalian bisa membuka buku PLSBD kalian di halaman 44, kalau yang buku baru itu di halaman 44 tentang kedatangan bangsa Spanyol dan pengaruhnya di Pulau Flores. Oke, siap. Silakan. Ya, siap Sena. Sudah siap di halaman 44. Kalau buku baru itu di bab kelima tentang kedatangan bangsa barat di Pulau Flores dan pengaruhnya. Ya, oke, baik kalau begitu. Kita mulai. Nah, silakan lihat di paragraf yang pertama di situ menyebutkan ada 3 bangsa barat yang pernah datang ke Pulau Flores. Ini sama dengan pelajaran kemarin tentang kedatangan bangsa barat di Pulau Timur dan Alor. Ada 3, yaitu bangsa Spanyol, Portugal, dan Belanda. Nah, 3 bangsa barat ini terletak di Eropa semua. Ini Spanyol berdekatan dengan Portugal, kalau Belanda ini berdekatan dengan Belgia dan Jerman gitu. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Oke, yang apa tolong matikan dulu dia punya mikrofon biar Pak I bisa bicara dan kalian bisa dengar. Nah, Pak ulang sekali lagi. Ada 3 bangsa, ya silakan yang mau minum. Ada 3 bangsa barat yang disebutkan kemarin, dimulai dari bangsa Spanyol, Portugal, dan bangsa Belanda. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke kedatangan bangsa barat di Pulau Flores, dimulai dengan kedatangan bangsa Spanyol dan pengaruhnya di Pulau Flores. Nah, sebentar juga Pak akan membagikan di Google Classroom tentang materi hari ini. Itu ada video pembelajaran yang bisa kalian saksikan di sana juga. Nah, kalian boleh lihat di sini, anak-anak sekalian melihat di sini. Ini Pak tulis tentang Spanyol dan perjalanannya. Kita sama-sama tahu, kemarin juga Pak sudah menjelaskan, ada seorang yang bernama Ferdinand Magellan. Nah, Ferdinand Magellan ini dia yang membawa atau melakukan perjalanan pertama kali dari Spanyol tahun 1519. Dilihat di sini yang warna merah ini atau gambar yang dalam peta yang berwarna merah ini adalah jalur perjalanan yang dipimpin oleh Magellan dari tahun 1519. Kalau tanda bintang ini di sini adalah persinggahan-persinggahannya dan segitiga ini adalah jalur yang ia lalui. Nah, Ferdinand Magellan ini meninggal di Filipina dan kemudian seperti kemarin yang Pak sudah sampaikan kepada kalian, pelayarannya dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano atau Juan Sebastian Elcano yang juga melanjutkan pelayaran atau melakukan pelayaran sama-sama dengan Magellan dari Spanyol pada saat itu. Dan mereka seperti yang kita ketahui bersama kemarin kita pelajari bahwa sempat melewati Pulau Timor dan juga melewati beberapa kepulauan yang ada di pulau atau di kepulauan yang ada di NTT ini. Kemudian kembali ke Spanyol sekitar tahun 1522. Ini yang warna biru muda ini adalah jalur yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Kira-kira sampai sini bisa mengerti apa yang Pak sampaikan? Ya, oke. Ini yang kemarin yang Pak sampaikan kepada kalian supaya lebih jelasnya. Modelnya seperti ini sudah jalur perjalanannya. Kalau kemarin Pak bilang Portugal itu mengambil jalan dari Portugal lalu menuju ke Tanjung Harapan. Nah, wilayah Tanjung Harapan ini yang disinggahi oleh Juan Sebastian Elcano tadi di tanggal 19 Mei tahun 1522. Itu bisa dilihat di situ. Nah, kita lanjut lagi. Perhatikan di dalam buku di situ, lihat halaman 44 paragraf yang kedua. Nah, anak-anak, mengapa harus Pulau Flores yang terlebih dahulu disinggahi oleh bangsa barat? Alasannya ini. Letak Kepulauan Flores yang lebih ke barat membuat bangsa barat selalu menyinggahi Flores terlebih dahulu. Dan Flores serta kepulauannya menjadi pintu masuk bangsa barat ke NTT. Kemarin Pak sempat menjelaskan bahwa
sekitar tahun 1522 bangsa Spanyol ini masuk ke Kepulauan Tidore. Nah, pada perjumpaan mereka di Tidore ini, mereka bertemu dengan bangsa Portugal dan terjadilah perebutan kekuasaan di sana. Memang kalau dilihat di sini dalam perjalanan mereka kembali ke Spanyol tidak disebutkan bagaimana mereka bertemu dan akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara Spanyol dan Portugal. Tetapi kemarin Pak sudah jelaskan pertikaian mereka diselesaikan ketika perjanjian Saragossa yang membagi wilayah perdagangan antara kedua negara ini. Spanyol dia berdagang di daerah Filipina, lalu Portugal tetap berdagang di daerah Maluku. Nah, kita lanjut lagi. Ya, dalam buku PLSBD juga dicatat di halaman 44 paragraf yang ketiga. Anak-anak bisa lihat sebelum Pak menjelaskan di situ disebutkan ada seorang yang bernama Antonio Pivageta di situ. Kalau dalam buku di sini disebut sebagai Pivageta, ya Pivageta. Pada bulan Januari tahun 1522, misi mengelilingi dunia dengan kapal Victoria dari Spanyol tiba di Flores bagian timur. Nah, dalam misi pelayaran Victoria turut seorang Spanyol bernama Pivageta. Nah, sedikit informasi bagi kita. Ini yang namanya Pivageta. Ini yang Pak sudah coba menelusuri dan mencari tahu bagaimana rupanya dan ternyata dapat. Tapi namanya di sini diganti atau sedikit berbeda. Namanya di sini nama lengkapnya adalah Antonio Pigafetta. Dia adalah seorang ilmuwan dan penjelajah Venesia yang lahir di Vicenza, Italia, yang merupakan penjelajah yang melakukan perjalanan bersama-sama dengan penjelajah Portugis. Ingat kemarin Pak bilang Ferdinand Magellan itu adalah orang Portugis yang mengabdi kepada Raja Spanyol dan awaknya pada perjalanan mereka ke Hindia. Hindia ini di daerah timur, tepatnya ke daerah Indonesia juga masuk dalam Hindia. Dan selama ekspedisi ini, ia menjadi asisten Magellan yang berdisiplin dan terus membuat jurnal yang akurat. Jurnal ini mencatat tentang perjalanan dari kapal Victoria yang tadi Pak sebutkan, dari Spanyol hingga tiba ke Filipina dan sampai ke Pulau Timor tadi. Nah, anak-anak, catatannya ini adalah dokumen yang tercatat pertama dibuat mengenai bahasa tersebut. Ada bahasa ini bahasa Filipina yang diterjemahkan pada saat itu. Dari sekitar 240 orang yang berangkat dengan Magellan pada tahun 1519 atau 1519, Pigafetta adalah salah satu dari hanya 18 orang yang berhasil kembali ke Spanyol sekitar tahun 1522. Nah, setelah menyelesaikan perjalanan pertama mengelilingi dunia di bawah pimpinan Kapten Juan Sebastian Elcano, yaitu setelah kematian Magellan di Filipina. Kemarin yang Pak jelaskan, Sebastian Elcano ini yang menggantikan Ferdinand Magellan. Dan jurnal Pigafetta adalah sumber untuk banyak hal yang sekarang kita ketahui mengenai pelayaran Magellan dan Elcano. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya soal ini? Bisa dipahami? Jadi, Pak ulang sekali lagi secara singkat, Pigafetta ini adalah awak kapal. Dia adalah orang yang mencatat perjalanan dari Magellan dan ada beberapa gambarnya yang dibuat atau beberapa peta yang dibuat oleh Pigafetta ini. Ini memang tidak ada dalam buku tapi Pak sedikit untuk memberi kalian pengetahuan yang lebih begitu. Nah, ini contoh atau bukan contoh, ini adalah gambaran dari Pigafetta tentang Pulau Timor. Nah, ini. Dan ini di sebelah kanan ini adalah monumen Pigafetta yang dibuat untuk memperingatinya. Ini adalah monumennya dan juga ini ada nama kapal yang menjadi pelayar dari Pigafetta pada saat itu, Victoria. Nah, ya kalau monumen ini kalau Pak tidak salah sekarang ini ada di Italia begitu lokasinya. Mungkin tepatnya di daerah kelahiran dari Antonio Pigafetta kalau Pak tidak salah.
Pas sudah lupa-lupa sedikit dia punya monumen ini. Nah, silakan lihat di dalam buku PLSBD halaman 44 di paragraf yang ketiga. Di situ disebut ada catatan dari Pigafetta yang menarik ketika mereka singgah di Pulau Spanyol. Ada beberapa wilayah mereka singgahi di situ. Yang pertama itu ada Solot atau Solor, lalu Tanjung Hutun atau Tanjung Bunga, Nogriuk atau Korowe yaitu Sika, dan Ende. Ini adalah wilayah-wilayah yang sekali atau sekarang merupakan wilayah dari administrasi Pulau Flores. Ada Solor yang masuk dalam Flores Timur dan Tanjung Bunga ini masuk dalam wilayah administrasi Flores Timur, serta Sika yang sekarang menjadi wilayah administrasi dari Maumere dan Ende yang juga kabupaten sendiri. Nah, lihat di dalam buku lagi di situ di paragraf yang ketiga, masih di paragraf yang ketiga, di situ menyebutkan kepada kita bahwa ada catatan yang ditulis oleh Pigafetta di Ende. Ya, bagaimana Kak? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lanjut lagi. Ini adalah peta Pulau Flores, tepatnya Kabupaten Ende. Dan sekarang ini wilayah administrasi dari Kabupaten Ende lumayan luas juga. Nah, anak-anak, catatan Pigafetta yang penting di Ende itu ada 3. Ingat baik-baik, ada 3. Yang pertama itu adalah orang Ende masih kafir. Kalau dalam catatannya ini, kafir ini artinya mereka tidak memiliki agama. Atau mungkin pada saat itu tidak diketahui agama yang dimiliki oleh Pigafetta, oleh orang Ende dari catatan Pigafetta pada saat itu. Nah, yang kedua adalah di Ende itu dicatat bahwa tidak ada raja yang menjadi penguasa tunggal di Ende, atau tidak ada penguasa pada saat itu. Dan yang ketiga adalah hasil utama di Ende yang dicatat oleh Pigafetta adalah kayu. Ingat baik-baik, nanti biasa Pak tanya ini di ujian. Ada 3 catatan penting yang ditulis oleh Pigafetta di Ende. Yang pertama, orang Ende itu masih kafir atau tidak beragama. Dan yang kedua itu tidak ada raja yang menjadi penguasa tunggal di Ende. Dan yang ketiga itu hasil utama di Ende yaitu adalah kayu manis. Itu terdapat di halaman 44 paragraf yang ketiga. Di bagian yang terakhir di paragraf yang ketiga itu bisa dilihat di situ. Boleh juga ditandai. Sudah dilihat? Nah, oke. Nah, yang terakhir ini. Sebenarnya kalian bisa lihat di situ tidak ada pengaruh berarti dari persinggahan bangsa Spanyol di Flores pada saat itu. Hanya sedikit pengaruh yang ditinggalkan adalah perkenalan orang Flores dengan bangsa kulit putih dengan peradaban yang lebih modern serta dimulainya hubungan dagang internasional. Ya, seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum Pak lanjut? Pas, bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita next. Nah, ini sedikit rangkuman yang Pak buat bagi kita supaya nanti sebentar Pak kirim ini di WA group supaya kalian bisa belajar juga di rumah. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa Spanyol serta pengaruhnya. Nah, kedatangan bangsa Spanyol ini dari tahun 1522 dengan kapal Victoria tiba di Kepulauan Flores pada saat itu, dan turut seorang ilmuwan penjelajah bernama Antonio Pigafetta. Dan juga dalam catatan Pigafetta ini mereka menyinggahi Solot atau Solor serta Tanah Wutun Tanjung Bunga ini di Flores Timur, dan juga ada Greu Korowe Sika serta di Ende. Nah, di Ende ini dicatatkan di situ ada 3 hal penting oleh Pigafetta. Yang pertama adalah orang Ende itu masih kafir atau tidak mempunyai agama yang dicatat di situ. Yang kedua, tidak ada raja yang menjadi penguasa tunggal di Ende. Dan yang ketiga adalah hasil utama pada waktu itu ialah kayu manis di wilayah Pulau Ende. Jadi ini hal yang harus diingat kalian pelajaran kita hari ini.